Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial episode kali ini kita akan membahas tentang fetish antara hasrat dan identitas. Mungkin banyak yang belum familiar sahabat jiwa di rumah atau dimanapun berada tentang istilah fetish gitu. Termasuk Tia sendiri semenjak bergabung di RSJ baru tahu istilah-istilah yang sebenarnya ini udah ada lama dan mungkin ada kejadian di lingkungan sekitar kita. Kita udah hadirkan di sini sahabat jiwa narasumber yang jam terbangnya sudah di darat, udara, laut. Iya, Dokter Luciana Wahyu Ratna Wijayanti SPKJ. Hafal Tia Dok. Disapa dulu Dok, silahkan. Halo sahabat jiwa, Eh, salam sehat jiwa ya. Kita bertemu kembali pada Episode kali ini. Episode kali ini Iya. ya. Ini episode bincang jiwa kali ini ya. Betul, dengan Dok. tema yang sangat-sangat menarik, Iya. sangat-sangat mungkin bisa dikatakan viral ya. Akhir-akhir Sempat ini viral ya, Dok, sempat ya. viral, ya, karena ada kejadian ini dan itu deh. Oke Dok, kayak kita langsung tembak aja ya Dokter Lucy ya, karena jam terbangnya cukup padat. Jadi sahabat jiwa, nah Dokter Lucy, istilah fetish, jujur li Dok, dia juga masih sangat asing dengan istilah ini. Kalau nggak teman-teman profesional yang sering bahas, dia juga nggak tahu fetish ini apa sih sebenarnya Dok. Oke, kalau kita berbicara tentang fetish ya Mbak ya, Ya. memang secara perkembangan normal seorang manusia dia hasrat seksual itu akan kepada lawan jenisnya dengan tentu kita punya organ-organ seksual kita ya dalam tubuh kita itu kalau dia perkembangannya normal. Namun apabila ini mengalami penyimpangan hasrat seksual dia kepada barang-barang atau benda-benda yang tidak lazim, kita sebut parafilia, dia termasuk golongan parafilia ya, karena dia terjadi penyimpangan hasrat seksual. Seperti benda-benda itu sepatu wanita, underwear wanita gitu ya. Jadi memang dari sisi pelakunya laki-laki pasti ya, yang namanya fetish ini. Fetish ini harus laki-laki Dok pelakunya? Iya. Memang laki-laki. Bukan wanita yang suka barang laki-laki? Tidak. Jadi pelakunya laki-laki. Oke. Laki-laki yang punya penyimpangan hasrat seksual, dia akan benda-benda itu akan meningkatkan hasrat seksual dia apabila dia bahkan memakai gitu, atau dia menyentuh ya dengan orientasi seksual dia tadi yang berjalan gitu. Itu dinamakan fetishisme ya kalau kita bilang ya. Nah ini Dok, apa sih fetish ini? Fetish ini termasuk gangguan kesehatan mental kan berarti Dok ya? Dia dikatakan gangguan apabila sudah mengganggu aktivitas keseharian dia. Contoh sudah mengganggu orang lain nih gitu, dalam pekerjaan gitu ya, dia terganggu. Misalnya orang lain yang terganggu melihat dia tidak sewajarnya gitu keseharian. Misalnya ya kalau kita kan orang lain akan melihatnya risih ya Mbak ya, dia harus bisa melihat itu kan benda-benda yang tidak lazim buat dia kan seorang laki-laki, kenapa dia mesti pakai gitu kan, jadi teman-temannya merasa terganggu, nggak nyaman gitu kan. Misalnya Mbak, mungkin sederhana lipstik mungkin ya, itu kan sebetulnya keseharian, kalau kita di dalam keseharian itu kan punyanya perempuan ya. Iya betul. Namun kadangkala dirasionalisasi gitu supaya nggak pucet lah gini gitu kan, kadang-kadang kan seperti itu dalam keseharian. Namun atau baju-baju wanita yang dia pakai gitu kan, sepertinya tidak lazim. Ini teman-temannya jadi terganggu gitu, kok jadi seperti ini ya gitu. Terus dalam melakukan kegiatan sehari-hari mungkin ya bisa dikatakan
membuat tidak nyaman orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia sendiri bisa dikatakan antara nyaman dan tidak nyaman, ini membutuhkan satu pemeriksaan anamnesis yang lebih dalam lagi gitu. Sebetulnya si pelaku ini menyadari gitu, namun dia tidak kuasa menahan hasratnya itu, hasrat seksualnya. Saya harus supaya saya kalau kita berbicara hasrat seksual itu kan ada hormon yang paling nyaman ya yang kita rasakan, ya kan, endorfin kita kan luar biasa kalau kita hormon seksual kita sudah tersalurkan. Kalau dia manusia itu kan secara normal kalau sudah merasakan nyaman dengan satu hormon yang sudah dia rangsang dan itu bisa membuat dia semangat nih gitu kan ya, kan pasti akan berulang lagi dia lakukan. Kecanduan dong ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat sulit karena dia ada dasar patologis yang dia rasakan dulu, dia untuk lari dari kenyataan dirinya yang sebetulnya dia tidak bisa mengatasi. Makanya kalau terapinya, kalau kita langsung ke terapi ya Mbak ya, artinya dari anamnesis itu ada dasar patofisiologisnya. Misalnya ada gangguan cemas nih yang dia alami. Gangguan cemas ini tidak dia rasakan serta-merta sehari dua hari, tidak, ada proses yang panjang yang sudah dia lalui dalam kehidupannya dia. Biasanya terkait dengan masa kecil, ya, masa perkembangan dia. Biasanya ada latar belakang yang belum terselesaikan, kejadian-kejadian traumatik. Misalnya yang lebih banyak adalah dia korban atau bahkan akhirnya menjadi pelaku pelecehan seksual di masa kecilnya dia. Ini potensinya sangat besar apabila pada saat itu dia tidak terselesaikan dengan baik. Artinya dia menyimpan itu untuk dirinya dan terbawa sampai di masa perkembangan kepribadian dia di usia 18 tahun ke atas. Itu kan 18 tahun udah terbentuk ya kepribadian kita kalau dalam perkembangan normal. Dan hal-hal yang belum terselesaikan di masa lalunya dia, bahasa kerennya inner child ya. Nah, itu akan membawa dampak sampai dia usia dewasa. Dok, emang ini ada, kalau dari sisi biologis gitu dok ya? Betul. Ada kelainan hormon kah atau kelainan genetik memang? Ada kelainan karena hormon, ya sahabat jiwa yang kita tahu ya, di sosmed tuh banyak banget anak-anak yang apa ya bahasanya ya, ada yang gentleman dan ada yang kemayu. Ya dok, paham kan dok maksudnya? Jadi kayak dia ada kok jadi gendernya beda ya, betul. Gitu ya. Kita lihat kok beda, dia nih contohnya laki-laki, kok gendernya ke perempuan-perempuanan. Benar. Itu sebetulnya kalau kita boleh bilang ada proses dari perkembangan pembentukan kelelakian dia, kalau bahasanya kalau secara umum ya. Misalnya gini, seorang anak laki-laki Mbak di usia menjelang SMP, SD lah taruh kata, kalau saya boleh bilang kelas 5, kelas di masa kalau teori perkembangan, kalau kita bilang teori Freud ya, psikoseksual, di situ dia sudah harus mengerti bahwa saya laki-laki dan perempuan itu di usia 2 tahun dia harus memahami itu loh. Mestinya ya dok. Mestinya, dan itu dari mana kita dapat? Satu-satunya orang adalah orang tua kita atau orang yang membesarkan kita. Siapalah itu, misalnya kalau orang tuanya nggak ada dok, silahkan, siapa yang membesarkan dia? Tapi dia harus tahu bahwa aku laki-laki dan aku perempuan. Alat kelaminku jelas ada, alat kelaminku ini, dan itu pendidikan seksual loh ya, yang harus sejak dini. Nah, jadi pendidikan seksual yang terbaik itu dari orang tua. Paling baik artinya kita menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti dengan anak, tidak usah ditutup-tutupi ya bahasa. Misalnya laki-laki kamu punya penis, ini penismu. Kamu perempuan kamu punya vagina, ini fungsinya ini, sesuai dengan usianya dikala dia mungkin TK ya kan, ada penisnya, ada laki-laki gitu. Jadi begini, itu sudah harus dijelaskan sama orang tuanya loh, jangan salah. Jadi terus ada lagi setelah dia besar usia kan
pemisahan gender itu udah jelas ya Mbak ya. Betul. Sekarang dari lahir aja, oh kita tahu nih anak kita laki-laki perempuan, kita harus jelas menerapkan. Sederhananya apa? Warna baju. Iya. Nah, warna baju kok laki-laki apa? Biru. Kalau perempuan pink. Itu sepertinya sepele, tapi harus diterapkan dari kecil. Jangan alih-alih, maaf misalnya, kan boleh aja, oh tidak, lucu ya gitu. Iya lucu zaman ya. sekarang ibu-ibu. Iya, karena gender itu harus jelas. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua menggampangkan itu, tapi tidak. Untuk penerapan gender harus tegas dari kecil, kan akan terbawa. Terus nama, nama harus jelas juga gitu. Nama, terus baju, terus apa? Alat bermain. Iya kan, alat bermain harus jelas dong. Laki-laki kita stimulus dengan bola, mobil-mobilan, tembak-tembakan. Iya, betul. Perempuan boneka. Kalau zaman kecil dulu saya ada main pasar-pasaran, masak-masakan gitu masak-masakan. Ya? Itu hal yang sederhana tapi sangat-sangat penting. Bahwa kamu laki-laki, saya perempuan. Nah, apakah itu sudah diterapkan oleh kita? Yang jadi pertanyaan seperti itu. Generasi kita kadang mungkin, ya kita tidak menutup kemungkinan orang tua sibuk ya Mbak ya, kerja dan sebagainya. Namun pada saat orang tua tidak ada, yang didelegasikan atas perkembangan anak ini harus jelas juga gitu. Misalnya ART atau pamannya, bibinya, ya dia harus tahu anak saya laki-laki, berarti apa yang menjadi mainannya, diajak bermain kemana. Nah, itu harus tetap konsisten, tidak berganti-ganti. Yang ada apabila kayak Mbak Tia tadi lihat kok kemayu-kemayu, nah ada apa di perkembangan panjangnya dia selama dia di masa perkembangan terbentuk di usia 3 tahun sampai 18 tahun, kalau saya boleh tegas di situ Mbak. Itu sangat-sangat penting membentuk karakter anak. Itu yang harus kita kita tarik garis merah dari situ. Nah akhirnya jelas anak ini, saya laki-laki, saya perempuan gitu. Iya kan? Lebih ke penegasan gender ya, sahabat jiwa. Ya, mungkin buat ibu-ibu muda atau new parent gitu di luar sana. New mom harus dipisahin, benar-benar ditegaskan. Anaknya ini laki-laki atau perempuan, karena menjadi bumerang ya. Betul. Untuk kedepannya. Betul. Dan mungkin bisa mengalami fetish yang seperti kita bisa. jelaskan sekarang. Jadi ada banyak nanti dia ada penyimpangan inilah itu. Ada pasti kita akan anamnesis yang panjang itu. Panjang, dan kita harus tahu dasarnya psikopatologisnya itu di mana, masalah dia ada di mana, dan itu harus kita selesaikan bersama. Biasanya iya, kami biasanya ada teman-teman psikolog juga gitu yang nanti akan membantu lebih deep talk lagi gitu ya. Tapi dasar gangguan tadi karena ada proses hormonal juga yang terganggu, jadi ketidakseimbangan hormon dalam otak yang karena terbentuknya. Jadi manusia itu kan berkembang, saya selalu bilang otak ini kan berkembang Mbak, sesuai dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua kita tadi yang saya bilang terkait dengan nama, baju dan bermain, mainan, semuanya kan menstimulus otak kita nih luar biasa nih. Hormon-hormon jelas kita gitu, ada hormon testosteron yang terus untuk laki-laki kan, oh iya kelelakian tuh seperti ini, main bola, main sepeda, main game gitu kan. Nah itu yang sederhana tapi penting. Kalau perempuan, ayo kita belanja, lihat-lihat baju-baju kan, baju perempuan, mulai diajari membersihkan wajah kan bertahap ya sampai SMP. Itu dia tambah besar. Jadi dia tahu jelas, oh saya ini perempuan gitu, saya harus bagaimana. Saya laki-laki, oh iya saya harus bagaimana. Warna baju yang kita belikan seleranya, oh seperti ini kalau laki-laki. Bagaimana ada sosok figur kalau laki-laki menjelang SMP, dia harus dekat dengan laki-laki ayahnya yang paling dekat. Kalau tidak ada ayahnya, saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, siapa pamannya adakah, kakaknya laki-laki yang paling dekat, karena ada
perbedaan mengasuh seorang laki-laki dan perempuan beda. Oke. Apalagi laki-laki itu nanti akan jadi pemimpin keluarga, Ya. betul kan? Jadi dari kecil dia harus dilatih apa yang paling tegas, tanggung jawab, komitmen, harus resiko dan konsekuensi harus ada ketegasan di situ. Kalau perempuan dekat dengan ibunya, Iya. setelah dia, nah menjelang SMP itu harus hal-hal yang sederhana, dia diajarin memasak, ya kan, setrika baju, hal-hal yang sederhana, tahu merawat dirinya, organ-organ kewanitaannya, dia sudah menstruasi, nah harus diajari di tahapan-tahapan mana itu kedekatan dengan perempuan gitu. Nah perkembangan inilah yang harus kita belajar. Kadang sebagai orang tua saya bilang orang tua itu susah loh, saya bilang gitu. Iya. Harus mau belajar, ya kan? Harus mau mempelajari, harus mau telaten, lelah. Jadi kalau saya bilang sama pasien saya tuh, Bu, kalau punya anak itu nggak seperti ibu punya tanaman ya, saya bilang gitu. Beda, tanaman aja Bun. diajak ngomong, ya kan? Atau kucing kita Peliharannya ya. Iya, cuman cepret dia untuk lucu-lucuan, nggak Iya. seperti itu. Harus ada tugas perkembangan yang harus kita lewati nih bersama nih, berjuang untuk perkembangan anak kita, karena penyesalan itu nanti di kemudian hari nih harus butuh kerja keras dari awal yang kita benar-benar pola parenting, banyak belajar. Kalau misalnya tidak tahu, ayo cari sumber informasi yang benar. Iya. Gitu. Sekarang internet kan terbuka tuh, ya kan? Ada bagaimana mengasuh, bagaimana menjelaskan, apalagi AI itu udah seperti itu kan. ChatGPT. Semua pertanyaan Malah ada ada pasien jawabnya. saya tuh kemarin, Mbak, Dok, saya kok lebih nyaman ngobrol sama AI ya. Wah, saya bilang gitu, Mbak, yang bener, saya bilang gitu. Iya, dia merasa tersalurkan ngobrol dengan AI itu kan. Manusia udah mulai tergantikan loh Astaga. sama AI zaman sekarang loh ya. Next bisa jadi judul kita itu, Dok. Itu makanya. Karena ada sekilas info yang sahabat jiwa keluar dari materi kita. Ada yang pernah nonton, Dok, beritanya dia nikah sama AI. Nah, Gils. kan jadi gimana gitu ya. Nah, kita kan nggak kepingin ya anak-anak kita akan menjadi seperti itu gitu. Jadi ada keterbukaan komunikasi dari kecil tanpa takut anak itu bercerita kepada orang tua. Makanya saya selalu bilang anak itu jangan diharapkan yang baik-baik aja, Bu, Bapak. Kadang kita menerima anak kita dengan segala kekurangan, itu kenyamanan loh buat dia, supaya dia mampu. Tapi artinya ada problem solving di situ, ya kan? Tidak serta-merta kita tahu dia misalnya kurang baik terus kita marah, kamu harus berubah begini. Bagaimana caranya berubah? Contoh langsung. Ajarin dong, kasih contoh dong, ngobrol dong, komunikasi dong. Tidak hanya sekedar marah-marah ini dan itu. Tanya latar belakang dia kenapa seperti itu. Nah, kadang kan pola komunikasi ini yang kurang. Yang ada orang tua langsung mengejudge, kamu kayak gini-gini, nggak boleh begini. Tar dulu. Nah, apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Kadang anak kan kita pengennya anak tuh harus sempurna, kamu harus seperti saya dulu gini-gini. Salah. Anak itu walaupun lahir dari rahim kita, dia tetap dia punya kepribadian sendiri. Iya. Iya kan? Sudah, kalau saya bilang udah campur sari genetiknya, muncul dari kakeknya, neneknya, dari Semua suami turunannya pasangan kita, ya. belum dari keturunan kita. Kadang-kadang sifat yang dia muncul tuh, kok saya dulu nggak kayak gitu ya, kok dia ada ya, kan aneh gitu kan. Tapi nggak bisa gitu juga, itu bisa jadi genetik yang sudah diturunkan dalam otaknya dia yang muncul di generasi setelah kita gitu kan, nggak menutup kemungkinan. Itu yang kadang-kala orang tua miss di situ. Makanya belajar punya anak itu belajar mempelajari karakter anak. Kalau dulu guru saya tuh dokter psikiater anak itu bukan kamu dan kamu bukan anakmu loh gitu. Sebaliknya kamu harus mempelajari karakter anakmu loh. Karena kalau kita pikir ya Mbak ya, anak lahir kita kembali ke fitrah kita, ya kan? Nggak serta-merta Tuhan itu memberikan kita anak. Mohon maaf, ada banyak pasangan di luar sana yang sulit mendapatkan. Maksudnya dia ada masalah kan? Bagaimanapun dia dianugerahkan, diamanahkan kepada kita bukan tanpa maksud. Karena keinginan kita tuh, ingat kita bisa lain. Saya berbicara dengan anak yang beda kasus ya. Korban perkosaan akan lain lagi, itu akan ada kasus-kasus tertentu. Tapi pada yang perkembangan yang normal kan, kalau habis nikah kita
ya Allah berilah saya keturunan yang soleh-soleh. Kalau doa saya dalam Islam ya, Iya. artinya pasti dalam Mbak Tia pun ada doa bahwa saya ingin. Iya, betul. Berarti dia dihadirkan kepada kita itu tugas kita loh. Nah itu yang harus menjadi satu motivasi besar untuk orang tua nih, tugasnya tidak mudah gitu. Akhirnya menjadi satu kelainan. Nah dari tadi bicara kita seperti itu tadi Mbak, mengarahnya supaya kita normal, jangan sampai mengalami penyimpangan Ya, seperti itu. Iya, fetish sekarang seperti ya, itu. kan Iya. sudah ditegaskan dari awal. Dok, ngomong-ngomong tentang di masa kemudian, tadi kan dokter bilang dari umur 3 tahun sampai 18 tahun nih ya, sahabat jiwa ya. Kita asik santai banget duduknya kayak di warung kopi ya. Kurang kopinya, Diar. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong dari setelah lewat 18 tahun itu, betul. si penderita atau pelaku dok bilangnya ya? Dua-duanya deh. Dua-duanya ya. Nah, dua-duanya orang sih. dengan fetis ini pasti akan masuki masa dewasa dan akan menikah. Iya. Tertarik nggak dia sama orang lain dan bisa nikah nggak sih dia? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, Mbak. Oke. Kalau bisa dia nikah aja gitu. Namun pada saat dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya pasti ada perilaku yang menyimpang di situ. Dan ini kan pasti akan menjadi satu kendala lagi ya, masalah lagi kan buat pasangannya. Nah, tinggal pasangannya ini bagaimana menyadari bahwa oh suami saya ini mengalami masalah gitu. Nah, tugas istrinya untuk memberikan motivasi bahwa kayak gini ini sebetulnya kurang wajar gitu, nggak enak, lama-lama saya nggak nyaman gitu. Biasanya kan seperti itu, karena hasrat seksualnya kok seperti ini gitu. Tapi kembali lagi pendekatan si istri ini gitu loh, pada tingkat kesadaran bahwa suami juga harus sadar juga gitu loh. Tapi kalau hanya istrinya saja yang sadar, suaminya nggak bisa. Jadi perubahan itu harus ada muncul dari dirinya sendiri, Dari orangnya langsung ya, orangnya langsung untuk oh ya aku ini nggak normal gitu, aku ini kok nggak wajar gitu kayak gini nih. Orang lain berhubungan seksual, mohon maaf, tertarik dengan organ-organ pasangannya kan. Nah ada proses hubungan seksual yang normal gitu kan, tapi tidak dengan dia harus dirangsang dulu dengan pakai bajunya wanita dulu, dia pakai daster dulu, mungkin pakai apa dan sebagainya, underwear kan. Serasanya untuk si pasangan ini nggak nyaman juga gitu lama-lama gitu. Ada yang sampai punya anak ya, memang kan akhirnya berjalan normal gitu. Kalau yang tidak mau menikah artinya dia ada di titik kesadaran untuk apa saya menikah gitu. Toh saya dengan seperti ini aja enak aja ya kan, nggak ada beban juga gitu kan, malah nggak ngurusuhin orang, nggak membuat nanti pasangan saya semakin, maksudnya melihat orang lain akan melihat saya ini nggak wajar gitu. Ada kan namanya ego sintonik sama ego distonik, Mbak. Ego sintonik itu dia nyaman di dalam situasi seperti itu. Ini susah untuk dia mau menyadari dan untuk datang berkonsultasi kepada kita gitu. Sama dengan mungkin teman-teman yang homoseksual. Itu mau nyambung ke situ. Lesbian. Kan dokter bilang ada yang nikah, ada yang enggak. Yang enggak nikah ini mungkin enggak dia suka sesama jenisnya? Bisa jadi, Mbak. Kalau sekarang di luar negeri kan banyak Mbak yang menikah sesama jenis. Karena kan dia selalu dari kecil melakukan perilaku yang bukan sesuai gendernya gitu ya. Jadi mungkin nggak saat dia udah besar saya gendernya ini perempuan, hati saya lebih ke perempuan, tertariknya pada laki-laki. Jadi nah itu tadi karena pola asuh tadi yang nggak bener tadi, Mbak. Akhirnya menimbulkan rasa seperti itu. Makanya nggak jelas. Jangan alih-alih kita kayak transgender loh, beda loh transgender itu. Transgender itu artinya kayak kasus dulu ya, beberapa tahun yang lalu ya, yang seorang tentara ya kalau nggak salah. Nah sampai dia melakukan pemeriksaan kromosom genetik di Semarang waktu itu di Rumah Sakit Karyadi. Memang saya kan kebetulan alumni dari Karyadi ya, ada di PPDS di sana. Di sana memang ada satu tim yang memang dia mempelajari khusus Mbak, tentang tadi genetik. Dan di situ akan diperiksa kromosom XY dan X double X-nya. Iya.
ternyata dari pemeriksaan dia banyaknya XY dan organ-organ tubuhnya itu tidak berkembang di perempuannya, ke perempuannya dia double X-nya, dan orang tuanya tidak menyadari itu dari kecil. Orang tuanya memberikan pola asuh dia ke perempuanan, ke perempuanan kan. Ini dia dipakein baju perempuan dari kecil, padahal organ-organ sekundernya nggak tumbuh gitu. Kayak dia tidak punya rahim gitu, payudaranya juga tidak membesar, ya kan? Nah, banyak kasus gitu dok. Setelah dewasa ditahu dia ternyata bukan laki-laki atau berarti bukan pola asuh orang tuanya yang nggak care. Kadang tadi kembali lagi seperti yang tadi pola asuh tadi ya. Iya, belajar wawasan gitu. Mengerti bahwa oh anak saya ini laki-laki, perempuan dari lahirnya sudah jelas mbak seperti itu. Nah kalau dibesarkan dia serakanya perempuan dan besar-besar, mana organ wanita saya nggak tumbuh nih, kan dia ada ketimpangan di situ kan. Muncul pertanyaan dan akhirnya dia mengajukan diri untuk dicek, diperiksa, dan benar dia memang XY yang dominan. Akhirnya kan dia dinyatakan sebagai laki-laki gitu. Nah ini yang beda dengan jangan disamakan dengan pola asuh loh ya. Makanya tadi saya bilang ada perkembangan Freud yang harus tahu kamu laki-laki dan perempuan. Kita orang tua pasti ngerti anak kita nih tumbuh organ seksualnya yang apa gitu. Iya. Sederhananya seperti itu. Dari ganti popok mungkin kan kita udah amati terus ya. Misalnya lahir kan udah tahu bidangnya mbak, atau dokter kandungannya, bu anak ibu laki-laki perempuan. Itu kan sudah jreng kita tahu. Walaupun sekarang USG pun udah tahu, tapi kan ada orang tua yang ingin USG, ntar dulu dok rahasia gitu kan. Ada yang udah tahu nih ada monasnya laki-laki. Oke deh, berarti yang kita siapkan nama laki-laki ya dari kan. Awal, ya? Dari awal segala sesuatu udah kita siapkan gitu kan. Segala oh ya ini udah laki-laki. Jadi secara mental ibu udah tahu bahwa yang akan lahir nih laki-laki. Kan ada sekarang sudah seperti itu, dan itu sudah harus disiapkan jauh. Nah seiring dengan perkembangan dia, kalau dia jadi merasa dia laki-laki perempuan, nah ada yang salah di situ gitu mbak, di dalam pola asuhnya ini gitu. Tadi figur sosok tadi yang kabur gitu. Iya betul. Adapun tidak dekat gitu. Kan ada yang banyak kan. Iya saya punya papa, tapi saya nggak pernah dok ngobrol di talk sama papa saya. Nggak pernah saya diajak ngomong dok. Dia sibuk kerja. Iya. Kesana kemari cari uang. Saya nggak pernah diajak main bola, jalan-jalan naik motor, kemana, beli laki-laki hanya sekedar nongkrong di kafe ngobrol. Itu penting loh. Kalau sudah anak menjelang SMP, SMA. Kegiatan kelelakian mereka harus jalan. Kalau perempuan deket sama ibunya atau bibinya, ayo ke pasar, ikut nggak? Kamu masak ini, ayo keluar, caranya gini, gimana cara? Nah, hal-hal kamu menstruasi itu hal-hal yang sederhana, tapi ibu harus hadir di situ, harus ada. Di mana kita saat itu gitu? Makanya butuh anamnesis yang panjang di situ. Panjang ini sahabat jiwa. Panjang di situ. Jadi sampai ke sana itu kalau bagi kita bagian jiwa ya panjang dan lebar mbak, luas gitu akhirnya anamnesisnya, pemeriksaannya. Jadi psikopatologisnya ada di mana dulu gitu munculnya. Kalau dia ternyata tadi terbawa dan dia punya gangguan cemas dan dia menderita fetis tadi, ya gangguan cemasnya kita obatin dulu dengan terapi obat-obatan yang akan menstabilkan hormon yang mengalami disregulasi tadi dalam otaknya, yang mengendalikan dia punya cemas. Ada serotonin, dopamin di situ kan, jadi mengendalikan perilakunya dia dengan dasar kecemasan. Setelah itu ada perilaku namanya ACT, ya komitmen terapi. Nah, itu dengan bantuan psikolog bisa. Kalau dia udah stabil, ke sana pelan-pelan kita coba melakukan terapi, dan ini butuh jangka panjang terapinya, memang beberapa kali, tidak hanya sekali bisa gitu. Artinya sudah terselesaikan dulu secara biologis ini kita bantu. Jadi seiring sejalan lah kalau saya boleh bilang, berjalan terapi dua-duanya gitu. Nah ini satu hal yang penting, pelakunya atau korbannya, bukan korban ya, saya bilang kalau fetis kan nggak ada korban nih ya, karena kan dia kan objeknya benda yang tidak lazim ya. Yang bersangkutan menyadari bahwa saya memang bermasalah gitu.
dah gitu ya. Iya. Bahasa sininya dah saya nih gitu. Iya. Saya mau sembuh dah sekarang gitu. Iya, saya ingin berubah dok, saya ingin tidak seperti ini karena semua orang tidak nyaman. Pastinya saya yakin orang tuanya akan ini juga Mbak, apa namanya, mendukung. Tinggal si yang bersangkutan tersebut gitu mau berubah atau tidak gitu, menyadari atau tidak. Nah, ke sana. Walaupun misalnya orang tuanya yang bersikeras bahwa anak saya dok meminta diobatin, dia bermasalah, tapi harus dibujuk juga Bu, anaknya mau tidak, dia menyadari tidak kalau dia bermasalah gitu. Tapi artinya kan hal-hal yang membuat dia sadar bermasalah itu kan tidak serta-merta muncul. Misalnya harus ada kejadian yang traumatis dulu gitu ya, yang tadi mengganggu aktivitas dia hari-hari. Orang-orang jadi marah sama dia, kesal, lingkungannya nggak nyaman. Terus saya harus kemana? Kan kemana-mana nggak enak nih, berarti saya bermasalah dalam hal ini gitu. Nah itu kan jadi traumatik buat dia. Dia mau aktivitas kesana kemari kan nggak nyaman gitu, nggak enak juga. Nah itu harus dia sadari dulu, baru dia mau berobat gitu Mbak. Dokter punya ini nggak pengalaman pribadi tentang pasien yang pernah dokter tanganin dalam kasus fetis ini? Kalau kasus fetis itu ada. Jadi salah satu pasien saya yang sedang rawat inap. Jadi ini pasien sudah kita diagnosa schizophrenia. Oke. Nah, kemudian saya ajak bicara, ngobrol di bangsal gitu kan. Kita kalau visita kan ada ngobrol. Nah kebetulan dok saya itu tercetus aja dia ngomong. Saya suka pakai underwear wanita dok, gini-gini loh. Udah lama itu saya bilang gitu. Sudah dok, dari usia remaja. Gitu. Oh seperti itu. Kebetulan dia anak ininya orangnya sangat-sangat berterus terang gitu. Berarti kan dia mengalami itu, berarti kita boleh didiagnosa double ya akhirnya ya. Ada kisah fetismenya, tapi dia punya schizophrenia juga. Jadi schizophrenia udah lama sekali. Mungkin dalam perjalanan waktunya atau entah sebelumnya itu dia sudah mengalami itu. Dan dasarnya kalau saya boleh gabung-gabungkan nih, sekiranya dia mengalami kecemasan kemudian dia mengalami fetis itu, dia kebetulan dia nggak punya pasangan, dia sendiri, maksudnya dia memang membujang, tidak menikah. Tapi dia tertarik. Tapi dia tapi dia kan hasrat seksualnya tetap ada kan ya Mbak ya. Okay. Walaupun dia tidak menikah, tapi karena rasa tidak percaya dirinya dia, jadi dia, wong saya aja pakai underwear wanita aja sudah terangsang, ya kan, untuk apa lagi saya mesti menikah gitu. Akhirnya dia menikah, dia hanya hidup berdua dengan ayahnya. Kebetulan ayahnya juga menderita gangguan jiwa. Sama, jadi seperti ada genetiknya gitu. Cuman dia lebih ada fetisnya gitu. Jadi ya akhirnya kita terapi. Pada saat dia kontrol rawat jalan, setelah dia pulang rawat inap, dia stabil sampai sekarang, dia bagus, tetap minum obat kita, dia bisa bekerja, beraktivitas gitu. Fetisnya saya tanya, kamu masih pakai underwear wanita enggak dok, udah enggak lagi. Tapi kan bukan berarti tidak menutup kemungkinan ya, karena kan hasrat seksualnya tetap ada. Dia secara normal kemungkinan iya, tapi pernah dia tercetus sedikit, ya sudah berkurang dok gitu. Oh berarti masih kan belum hilang, cuma berkurang. Iya berkurang ya. Ya sudah, mau bagaimana lagi, orang dia juga nggak menikah kan, nggak ada istri kan, lah mau gimana kita menerapinya. Kalau istri, nah kalau mungkin terapinya dengan ACT tadi ya Mbak ya, misalnya sudah dari perkembangan terapi dia sudah berhasil dan kemudian dia menikah, bisa kita alihkan tadi ke pasangannya kan. Nah ke sana. Tapi karena dia mengambil sikap dia tidak menikah dengan usia yang mungkin sudah cukup senior kan, sekarang agak-agak susah juga ya gitu mencari pasangan yang bisa memahami dia. Betul. Gitu dengan kondisi keterbatasan, bukan keterbatasan ya, kondisi dia yang seperti ini gitu.
Nah ini sampai sekarang pun dia memutuskan untuk tidak menikah gitu dan hidup dengan ayahnya sampai sekarang. Dokter, ada pesan nggak untuk sahabat jiwa di rumah sebelum fetish ini terjadi pada diri kita atau keturunan Pada kita atau keturunan anak-anak kita. kita? Artinya tadi Mbak, kembali lagi dampingilah anak-anak Anda Ya. dalam proses perkembangannya, karena itu tidak akan terulang lagi. Iyalah. Ya, di Hari masa yang depan. esok aja nggak pernah keulang. Iya, nggak pernah terulang lagi. Jadi pengalaman apapun yang mereka rasakan, pola asuh yang kita berikan dari usia dini, walaupun Anda bekerja, sibuk dan sebagainya, sempatkanlah waktu sehari berbicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka sore hari, apabila pagi sampai sore bekerja sibuk, sempatkan setiap hari untuk bertemu, bertanya. Pertanyaan hanya sederhana, gimana hari ini Dek, senang apa enggak? Tanya perasaan dia. Nah, tadi main sama siapa? Sederhana, tapi Anda harus melakukan itu supaya anak ini merasa dekat dengan kita. Setelah dekat, dia tidak akan pernah malu bercerita apapun kepada kita. Karena dia merasa orang tuanya menerima dia apa adanya. Nah, tadi kan dengan segala apa adanya, seiring berjalannya waktu bertambah besar, tadi dampingilah mereka dalam pendidikan seksual. Ya. Terpenting nomor 1 itu. Pendidikan seksual yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tuanya. Itu yang paling baik. Kalaupun dia mencari informasi di luar dan sebagainya, sekarang teknologi luas. Namun yang bisa memberikan pendidikan seksual yang terbaik, penanaman norma-norma agama, penanaman norma-norma sosial yang terbaik ada dari orang tuanya. Dan itu tidak tergantikan oleh orang lain, karena dia akan dekat dan sosok figur idolanya adalah orang tuanya. Itu yang akan memberikan pola asuh yang benar, ya. Akhirnya kita bisa nanti setelah usia dewasa muda, anak-anak akan memahami, oh apa yang benar untuk mereka, apa yang tidak benar untuk mereka. Itu yang mesti harus kita siapkan. Begitu. Karena rumah harus tetap menjadi rumah. Nah, tempat kita pulang ya. Betul. Itu yang harus kita siapkan apabila kita memang berkomitmen untuk berkeluarga dan ingin punya anak tadi. Nah, belajarlah untuk menerima wawasan, mencari wawasan seluas-luasnya, jangan pernah puas, bertanyalah kepada tempat yang benar, kepada mungkin yang pas di bidangnya, ya. Kalau sulit, kayaknya saya susah nih. Ada banyak sekarang konsultasi-konsultasi yang online, ya kan? Itu teman-teman psikolog, teman-teman psikiater, kami membuka konsultasi online. Paling tidak dari situ kami bisa memberikan arahan-arahan yang sederhana. Kalaupun memang ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut, pasti kami akan menyarankan untuk bertemu secara langsung gitu. Ya, itu yang sedini mungkin. Nah, saya berpesan sedini mungkin. Jangan menunggu beberapa hari, beberapa bulan. Tar dulu deh, jangan. Karena semakin dini kita tahu bahwa anak kita bermasalah atau bagaimana, atau itu semakin cepat kita bisa membantu mengurai tadi apa sih yang terjadi pada anak-anak ini gitu ya. Itu yang kadang-kadang orang tua karena mungkin mereka takut atau mereka malu. Betul. Karena malu dan takut, semakin lama anak ini terus berkembang dan yang dikhawatirkan mereka mencari informasi di tempat yang salah. Jangan sampai kan seperti itu. Kasihan mereka adalah cepat apalagi anak-anak Gen Z sekarang nih, luar biasa. Saya Gen Z. Setelah itu dia harus cepat sekali nih curhat ke mana-mana, ditangkaplah sama kadang-kadang oke lah. Sebenarnya mereka anak-anak ini bener-bener spontan sekali, karena saya merasakan di anak-anak saya. To the point, ibu aku mau cerita, ibu aku begini, oke. Terima itu, gini, oh ya gini. Jadi biasakan komunikasi yang walaupun kita rasa capek, lelah, tinggal kita
tidur saja tapi sediakan telinga kita. Itu sudah cukup sangat-sangat berharga buat mereka. Di sela-sela kesibukan Anda setiap hari. Nah, itu yang saya pesankan. Iya dong. Sebenarnya jadi orang tua itu juga jadi lebih paham gitu ya sama jiwa. Nggak cuma kebutuhan seperti sandang pangan papan aja yang kita penuhi untuk anak-anak kita, tapi juga kebutuhan penuhi tangki cintanya. Nah, dan rohaninya tentunya ya. Gitu dokter, kurang lebihnya. Dokter ada pantun mungkin? Belum. Ya kita tunggu di next episode ya. Atau ada berpantun ya. Apa ya? Ayam taliwang pelecing kangkung gitu katanya budir kita. Aduh maaf Bu kalau Tia salah. Iya, mungkin itu aja sahabat jiwa yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan jangan lupa sahabat jiwa diklik lonceng dan subscribe. Nah tentunya ya kita tayang Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma setiap hari Rabu jam 8 malam. Itu aja mungkin dokter, kita akhiri ya. Siap. Tia pamit undur diri. Dokter juga pamit juga. Pamitan dulu dok. Salam sehat jiwa ya. Iya, see you and bye-bye.